Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berikan video tentang berita-berita politik yang lagi hangat hari ini. Apalagi sekarang Pak Jokowi mulai buka suara nih teman-teman ya. Soal bagaimana dia kembali lagi dituduh oleh Sekjen PDIP yang hari ini menjadi tersangka oleh KPK. Ya, dia mengatakan bahwa Pak Jokowi meminta 3 periode. Isu ini kembali diangkat lagi sebagai pembelaannya secara pribadi untuk mengkambing hitamkan Pak Jokowi. Karena dia sekarang statusnya tersangka, teman-teman ya. Ini harus benar-benar diklirkan dan kita akan menyaksikan sama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di sini, teman-teman. Menyebut kalau ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri seperti apa, Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Nah, Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan untuk 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega. tukang fitnah Hasto ini ya, Tanyakan saja teman-teman ke ya. Mbak Puan. Atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan? Di mana? Pak Jokowi udah Siapa yang marah. saya utus? Enggak pernah ada. Ini Pak Jokowi udah mulai kesal ini teman-teman ya, difitnah. Hasto ini ternyata bukan cuma si tukang korupsi tapi juga tukang fitnah ya teman-teman ya. Muak sekali ya. Framing jahat seperti itu. Framing jahat seperti itu. Akhirnya Pak Jokowi buka suara teman-teman. Seperti apa, Pak, dengan adanya framing seperti itu, Pak? Biasa. Terima kasih, Pak. Pak Jokowi akhirnya buka suara teman-teman ya. Saya tidak pernah sekalipun, silahkan kalian tanyakan kepada Mbak Puan, kepada partai-partai, saya tidak pernah menyatakan hal itu. Lantas kenapa Adian Apitupulu, Hasto Kristianto membangun framing jahat ini terhadap Pak Jokowi tanpa ada bukti sedikit pun? Tunjukkan bukti. Kalau Pak Jokowi, kalau Anda sudah kesal, laporkan saja mereka ini yang memfitnah Pak Jokowi. Udah korupsi masih memfitnah lagi ya. Kurang asem. Aduh, toh. Bukan main ya. Kasihan aku, hati ini teman-teman ya, sakit ya. Kalian lihat Pak Jokowi. Ya. Nanti Tuhan yang balas. Biar. Semoga putusan hukumannya itu 20 tahun penjara saja. Kita doakan ya teman-teman ya. Diberi keterangan. Pak, kalau kemarin Pak Hasto sempat menyebut bahwa ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri seperti apa, Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta. Nah, ini yang tadi teman-teman ya, dari angle yang berbeda. Dari hari ini Pak Jokowi Nah, ini Ibu Mega kan, ternyata jelas pembenci Pak Jokowi ada di sekitar PDIP. Pak Jokowi dikocok 3 dikocok berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 kan, periode. gimana itu? Kenapa? Loh, aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa terus merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Noh, dengar tuh Pak Hasto, Bang Adian ya. Kalian ini demi kekuasaan harus menjadi super jahat seperti itu ya. Dengar, ini pernyataan ketua kalian. Gimana ini? Yang memunculkan statement 3 periode itu si Adian Apitupulu CS. Kalian sudah tahu kan? Adian. Ternyata selama ini Anda musuh dalam selimut ya. Bu, ingat kesehatan, banyak istri ibu kumpul keluarga mengisi hari tua dengan keluarga dan anak cucu. Tuh dengerin pernyataan Bu Mega bahwa Pak Jokowi minta 3 periode, padahal kan itu tidak pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Lempar batu sembunyi tangan. Dan aku masih haus kekuasaan, ingat nek tanah. Nah ini lihat para pembenci Jokowi masih mau komen. Nah pasti mereka nggak akan menerima yang namanya kebenaran dan fakta teman-teman ya. Next. Nah ini. Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan. Akhirnya ya teman-teman ya, mereka dijawab telak oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mengakui sendiri, tidak pernah saya
membuat pernyataan atau mempertanyakan 3 periode kepada ketua partai. Ini narasi ini dibangun oleh Adian Apitupulu CS pasca menjelang retaknya hubungan Pak Jokowi dengan PDIP waktu Capres kemarin. Ya, dukungan Pak Jokowi yang beralih kepada Prabowo Gibran. Ya, tentu saja anaknya harus disupport. Orang tua mana yang nggak mau menyupport anaknya? Ya, yang awalnya Pak Jokowi seolah-olah ngeprank, tapi sebenarnya itu Pak Jokowi improve saja, teman-teman, berimprovisasi. Awalnya kan Pak Jokowi ingin Ganjar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, ya. Bahkan berapa kali mengendorse, akan tapi ketua partai tidak mau hak prerogatifnya itu diambil oleh Pak Jokowi dalam menentukan. Dia nggak mau untuk Pak Jokowi menjadi kingmaker, ya. Akhirnya dia tanpa keputusan Pak Jokowi, tanpa sepengetahuan Pak Jokowi, langsung mendeklarasikan Ganjar waktu Pak Jokowi di luar negeri. Nah, akhirnya narasi ini dibangun, dan hari ini teman-teman, ketika Hasto jadi tersangka, kalian sudah tahu bersama-sama bahwa Hasto kembali lagi memunculkan narasi ini dengan bawa-bawa nama Bung Karno, menyamakan dirinya dengan Bung Karno, ya. Bung Karno masuk penjara karena membela negeri, karena ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Anda tidak sama. Anda jadi tersangka karena Anda korupsi, dan juga itu fitnah lagi. Aduh. Viral di media sosial, Hasto ingin menyamakan dirinya dengan Bung Karno. Nah, ini kan- Ingat Hasto, Bung Karno itu dipenjara karena memperjuangkan bangsa, bukan memperjuangkan Harun Masiku. Anda itu bermasalah dengan hukum karena memperjuangkan Harun Masiku menjadi anggota dewan. Daripada cari simpati rakyat, mending serahkan aja Harun Masiku dengan KPK. Komentar dari warganet. Viral. Memperjuangkan Harun Masiku, ada lagi ya. Bung Karno memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Anda mau menyamakan dirinya, Anda perjuangkan Harun Masiku. Dengan perpanjangan masa ini lagi, jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Bang Adian kalau menyebut bahwa perseteruan Pak Jokowi dengan PDIP itu bermula dari Bu Mega menolak perpanjangan masa presiden. Artinya memang dulu Pak Jokowi sempat menginginkan 3 periode, Mbak. Tapi PDIP menolaknya. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali. 5 kali 2 kali gitu, 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya. Nah, ada kontradiktif di sini teman-teman ya. Ada pertolak belakang pernyataan Adian Apitupulu dengan Mbak Puan. Ya, ini kan jelas membuat kita semua jadi bertanya-tanya, kenapa ya Hasto Adian itu benar-benar secara frontal menyerang. Tapi dalam hal ini saya salut sama Bu Puan ya. Dia memilih untuk tetap berpegang teguh yang namanya kejujuran, teman-teman. Tidak mau ikut-ikut sama Hasto. Saya pikir PDIP ini bisa hancur karena apa? Karena adanya fitnah. Karena orang yang mencintai kebohongan itu akan melakukan kebohongan-kebohongan yang lainnya untuk menutupi kebohongan yang dia buat ini, teman-teman. Ya, apa yang dilakukan oleh Pak Hasto ya? Sudah jadi tersangka, buat lagi kebohongan baru, ciptakan lagi framing jahat kepada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi mengatakan seperti itu. Itu adalah framing jahat terhadap saya. Saya tidak pernah meminta itu. Silakan tanyakan kepada Bu Puan, dan Bu Puan ditanya, ditanya teman-teman. Bu Puan ditanya, apakah Pak Jokowi pernah datang ke Bu Megawati untuk meminta 3 periode? Bu Puan dengan secara tegas dan sangat-sangat bisa kita lihat bahwa apa yang dikatakan adalah tidak pernah. Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Nggak pernah. Penjilat jujur. Jadi di sini sudah jelas teman-teman ya. Kenapa saya ingin mengajak teman-teman semua yang menonton di channel ini untuk tetap kita berpikiran kritis untuk melihat segala sesuatu yang terjadi. Sebagai rakyat Indonesia, sebagai bukan siapa-siapa, saya juga sebagai rakyat Indonesia, saya ingin terus mengikuti perkembangan berita ini, dan saya ingin memberikan support, dukungan kepada orang-orang yang benar-benar tulus untuk negeri ini, teman-teman. Ya, semoga Pak Jokowi selalu diberikan kesehatan atas setiap serangan-serangan, framing jahat, fitnahan-fitnahan
yang sampai detik ini Pak Jokowi tetap menunjukkan kebesaran hatinya yang seluas samudra. Silahkan kalian semua berikan tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye guys.